Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sejarah teori akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Azia Nikhlatul Atika dengan NIM 075. Yang kedua ada Amelia Chandra Murti dengan NIM 078. Yang ketiga ada Elinda Widayu dengan NIM 082. Dan yang keempat ada Natasha Tioni Aikta Siregar dengan NIM 109. Pada bab sejarah teori akuntansi dibagi menjadi 5 materi. Yang pertama yaitu evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Yang kedua ada perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga ada akuntansi dan kapitalisme. Yang keempat ada relevansi sejarah akuntansi. Dan yang kelima ada peran pengukuran dalam akuntansi. Pada materi yang pertama akan dibahas tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Sejarah awal akuntansi. Penemuan akuntansi dimulai sejak zaman Mesir kuno sekitar 3000 sebelum Masehi. Mereka melakukan metode pencatatan untuk berdagang. Selain itu, dibuktikan juga dengan adanya akuntansi double entry pada awal masa peradaban Babilonia, Syria, Mesir, Cina, dan sebagainya. Kehadiran dari bentuk-bentuk pembukuan di dunia kuno tersebut dapat dikaitkan kepada beberapa faktor, termasuk penemuan tulisan, diperkenalkannya angka-angka Arab dan sistem desimal, penyebaran pengetahuan mengenai aljabar, adanya sarana penulisan yang tidak mahal, meningkatnya tingkat melek huruf, dan adanya suatu standar alat pertukaran. Ada beberapa prasyarat munculnya pembukuan sistematis, antara lain, satu, seni menulis, yaitu pembukuan pertama-tama adalah suatu pencatatan. Dua, aritmatika, yaitu aspek-aspek mekanis pembukuan terdiri dari serangkaian komputasi sederhana. Tiga, uang, yaitu perantara dalam perekonomian. Empat, kredit, yaitu transaksi yang belum selesai. Karena dorongan untuk membuat catatan tidak begitu kuat jika semua transaksi pertukaran telah selesai pada saat kejadian. 5. Perdagangan. 6. Modal, yaitu tanpa modal perniagaan tidak akan berarti. Kontribusi Luca Pacioli. Luca Pacioli, seorang pastor dari Ordo Franciscus dan ahli matematika, pada tahun 1494 dia menulis buku Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita dalam 2 bab Tractatus de Computis et Scripturis, membahas mengenai pembukuan berpasangan. Risalahnya merefleksikan praktik yang terjadi di Venesia pada saat itu yang dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Debit atau adebo dan kredit atau kredito digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Tujuan pembukuan untuk memberi informasi yang tepat bagi pedagang atas aset dan kewajiban. 3 buku yang digunakan adalah memorandum, jurnal, dan buku besar. Selanjutnya, perkembangan double entry accounting. Double entry accounting dikenal sebagai pembukuan Italia dikarenakan diperkenalkan pertama kali oleh pedagang Italia. Buku akuntansi pencatatan berpasangan yang pertama diketahui milik Genoa pada tahun 1340. Luca Pacioli, seorang birawan Fransiskan, mempercayai perkenalan pembukuan pencatatan berpasangan tersebut karena merupakan diskusi pertama yang dipublikasikan mengenai topik tersebut pada tahun 1494, di mana dia menjelaskan penggunaan debit dan kredit untuk mengamankan double entry. Ia menyarankan perhitungan laba berkala dan penutupan buku. Perkembangan dalam akuntansi. Pada tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Pada tahun 1850, laporan laba atau rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1925, banyak perkembangan yang terjadi pada tahun ini. Antara lain, mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan,
akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Laporan keuangan mulai diseragamkan, norma pemeriksaan akuntan juga mulai dirumuskan. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannya punch card record. Pada tahun 1950 sampai 1975, pada tahun ini banyak yang dapat dicatat dalam perkembangan akuntansi, yaitu sebagai berikut. Pada periode ini, akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau GAAP. Analisis cost revenue makin dikenal. Jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai ditawarkan. Manajemen accounting sebagai bidang akuntan mulai dikenal. Muncul jasa-jasa manajemen, perencanaan manajemen, serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Pada tahun 1975, mulai periode ini akuntansi semakin berkembang dan meliputi bidang-bidang lainnya. Perkembangan itu antara lain timbulnya manajemen sains, sistem informasi semakin canggih, metode permintaan yang menggunakan komputer, dan total sistem review mulai dikenal. Pembahasan selanjutnya, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama pada tahun 1900 sampai 1933 pada fase kontribusi manajemen. Yang kedua, pada tahun 1933 sampai 1959 pada tahap kontribusi institusi. Yang ketiga, pada tahun 1959 sampai 1973 pada tahap kontribusi profesional. Dan yang keempat, pada tahun 1973 sampai sekarang pada tahap politisasi. Pembahasan selanjutnya, akuntansi dan kapitalisme. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Kita masuk pada perkembangan kapitalisme. Kapitalisme 1.0 dimulai pada tahun 1776 sampai dengan 1931. Periode ini ditandai dengan publikasi The Wealth of Nation and Inquiry into the Nature and Causes yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776. Buku ini menyatakan bahwa keserakahan individu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, karena keserakahan harta benda akan mendorong orang bekerja keras untuk mencari keuntungan pribadi. Akibatnya, dia akan memproduksi lebih banyak barang atau menjual lebih banyak jasa. Keserakahan satu orang akan diimbangi oleh keserakahan orang lain sehingga akan timbul kompetisi yang sehat. Kapitalisme 2.0 dimulai pada tahun 1931 sampai dengan 1980. Depresi besar yang melanda dunia pada tahun 1930-an menandai terjadinya perubahan radikal dalam pemikiran politik dan ekonomi. Pada periode ini, John Maynard Keynes 1936 menerbitkan buku yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini menjadi pedoman bagi kapitalisme pada tahap ini. Ekonomi Keynesian mencapai puncaknya pada 1946 hingga 1969, yang merupakan periode paling sukses dalam pengelolaan ekonomi, yang meliputi perbaikan standar hidup, kemajuan teknologi, dan stabilitas keuangan dalam sejarah dunia. Kapitalisme 3.0 yaitu dimulai tahun 1980 hingga 2008. Pada periode ini, kapitalisme Keynesian mendapatkan kritik yang sangat tajam karena ketidakberhasilannya membendung inflasi yang sangat tinggi. Pada masa ini, muncul paham monetarisme yang didukung oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa pasar bebas akan selalu melakukan pekerjaan dengan lebih baik daripada negara dalam mempertahankan full employment dan keseimbangan ekonomi.
inflasi menghebohkan tahun 1970-an adalah bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola ekonomi, sehingga ini merupakan kegagalan dari kapitalisme Keynesian. Selanjutnya adalah kapitalisme 4.0 yang dimulai dari 2008 hingga sekarang. Terjadinya krisis keuangan global yang bermula dari kebangkrutan industri keuangan di Amerika pada tahun 2008 mendorong munculnya kapitalisme 4.0 sampai dengan saat ini. Kapitalisme 4.0 diyakini akan mengantarkan masyarakat ke arah ekonomi campuran yang adaptif. Disebut adaptif karena secara fleksibel akan mengubah struktur, peraturan, dan pemikiran untuk merespon perubahan perkembangan. Hubungan akuntansi dan kapitalisme. Beberapa tokoh sejarah ekonomi menyatakan keterkaitan akuntansi dan kapitalisme. Sistem pembukuan berpasangan yang merupakan produk akuntansi merupakan suatu yang penting dan vital bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. Sombart 1919 mengemukakan dua karakteristik utama kapitalisme, yaitu maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi yang rasional. Perusahaan kapitalisme merupakan alat yang mencapai laba dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi berperan penting dalam penciptaan perusahaan kapitalis ini. Peranan pembukuan berpasangan dalam kapitalis adalah pemisahan antara pemilik dan perusahaan, yang memungkinkan perusahaan tumbuh menjadi koperasi besar dan aliran modal secara utuh melalui entitas bisnis, yaitu dari akun modal menuju berbagai akun nominal dalam laporan laba rugi, dan akhirnya kembali ke akun modal. Materi yang keempat yaitu relevansi sejarah akuntansi. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, kebijakan, dan praktek akuntansi. Sejarah memungkinkan kita untuk dapat lebih baik memahami masa kini dan meramalkan atau mengendalikan masa depan kita. Berkaitan dengan pedagogi, sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai satu ilmu sosial. Berkaitan dengan praktek akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktek-praktek yang berlalu dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Selanjutnya masuk kepada materi kelima, yaitu peran pengukuran dalam akuntansi. Pengertian pengukuran. Pengukuran atau measurement biasa digunakan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Pengukuran merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Tujuan pengukuran adalah untuk menjadikan data yang diperoleh menjadi lebih informatif dan lebih bermanfaat. Pengukuran juga digunakan dalam pengetahuan ataupun bidang pekerjaan akuntansi. Sebagai pembuat laporan dalam bidang akuntansi, memerlukan pengukuran karena data kuantitatif merupakan bagian yang dominan di dalam informasi akuntansi. Data kuantitatif akuntansi biasa disajikan dalam laporan keuangan seperti aktiva, laba, dan utang yang merupakan fungsi penting dalam akuntansi di bagian yang membahas pengukuran. Dalam akuntansi pengukuran pada umumnya digunakan untuk mengukur unit moneter. Dari pengukuran tersebut dapat menunjukkan makna ekonomi dari suatu objek dari masa lalu, sekarang, ataupun masa yang akan datang. Skala pengukuran terdiri dari 4, yaitu yang pertama, skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memerintahkan objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Yang ketiga, skala interval. Skala interval memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal. Skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. Interval antar objek diketahui dan sama asal yang unik titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Terdapat ada beberapa jenis pengukuran. Yang pertama, present value measurement.
Poin penting mengenai pengukuran aset adalah pengukuran present value yang digunakan untuk mensimulasi fair value, discount rate yang harus meliputi risiko dan ketidakpastian yang merefleksikan pengukuran pasar terhadap nilai aset. Jika aset tertentu memiliki beberapa kemungkinan aliran kas dalam beberapa tahun, maka aliran kas yang diekspektasi harus menentukan probabilitas aliran kas individu tertimbang. Liability measurement. Poin penting dalam pengukuran liabilitas adalah discount rate yang harus diikutkan dalam perhitungan credit standing perusahaan. Pengukuran aset dan liabilitas sesuai ketentuan SFAT nomor 7 dinilai tidak konsisten. Sebuah aset dapat dipandang dan dinilai secara terpisah dari entitas perusahaan. Tapi pada saat mengukur liabilitas tidak dapat demikian. Proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pengukuran fundamental. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda atau jumlah pada benda-benda yang sudah ada. Pengukuran turunan. Menurut Campbell, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain dalam akuntansi. Contoh pengukuran turunan adalah keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban. Pengukuran formal. Ini adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial akuntansi menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel pada konsep yang telah ada. Tanpa perlu teori akuntansi untuk mendukung hubungan tersebut, sebagai contoh dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Pengukuran dalam akuntansi masuk dalam kategori pengukuran turunan, yaitu pengukuran modal dan keuntungan. Menurut standar akuntansi internasional, laba akuntansi adalah turunan dari perubahan atas modal dalam suatu periode yang berasal dari segala aktivitas, termasuk kenaikan dan penurunan nilai wajar aset. Modal adalah turunan dari pengukuran net fair value dari aset dan kewajiban. Pendapatan disandingkan atau match dengan aset bersih yang digunakan dalam periode tersebut, dan jika pendapatan lebih besar daripada penggunaan aset atau beban, maka terdapat peningkatan modal. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan. Sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan, juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara, contohnya historical cost, operasional, keuangan, atau nilai wajar. Sekian dari kelompok 9 mengenai sejarah teori akuntansi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.